Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir dari Jepang. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripada aku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir Jepang yang dengan setia mempertahankan iman sampai mati. Peringatan ini berpadu secara sangat kuat dengan bacaan Injil yang hari ini kita dengar tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Injil Markus 6:14-20 yang kita renungkan pada pagi hari ini memperlihatkan kontras yang sangat tajam. Di satu sisi keberanian seorang nabi yang setia kepada kebenaran, yaitu Yohanes Pembaptis. Di sisi lain, kekuasaan yang takut pada kebenaran yang nampak dalam diri Raja Herodes. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan harga sebuah kebenaran dan kesetiaan iman dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis berani menegur Raja Herodes karena hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes tahu risikonya, tetapi Yohanes tidak mau berkompromi dalam soal kebenaran. Bagi Yohanes, lebih baik mati daripada berkompromi dengan kejahatan. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati tidak hanya diucapkan, tetapi diperjuangkan, bahkan ketika itu tidak populer dan berbahaya. Dalam dunia yang sering mentoleransi kebohongan, ketidakadilan, dan penyimpangan demi kenyamanan, suara Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk tetap setia pada nilai Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes adalah orang benar. Ia bahkan senang mendengarkan Yohanes. Namun ketakutan akan kehilangan kekuasaan, gengsi, dan tekanan lingkungan membuatnya mengambil keputusan yang salah. Betapa sering kita dalam hidup kita mengambil keputusan seperti Herodes. Tahu yang benar tetapi tidak berani melakukannya. Tergerak oleh iman tetapi kalah oleh tekanan sekitar. Mendengarkan sabda Tuhan tetapi tidak menghidupinya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah iman kita sungguh mengarahkan keputusan hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan adalah gambaran nyata dari iman yang tidak gentar dengan tekanan. Di tengah penganiayaan berat, mereka tetap mewartakan Kristus. Bahkan disalib, Paulus Miki masih berkhotbah dan mengampuni para algodonya. Mereka menghidupi apa yang Yohanes Pembaptis wartakan. Lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan iman. Kesaksian mereka menegaskan bahwa kekuatan iman tidak terletak pada kekuasaan, melainkan pada kasih yang setia pada akhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita mungkin tidak dipanggil untuk mati sebagai martir, tetapi kita dipanggil menjadi martir dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkannya? Jujur di tengah budaya korupsi, setia dalam keluarga dan panggilan hidup, berani membela yang lemah, tetap menghidupi iman di tengah dunia. Kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari adalah bentuk kemartiran yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, Tuhan mengajak kita untuk bertanya, sejauh mana aku berani setia pada kebenaran Injil? Kiranya teladan Yohanes Pembaptis dan para martir Jepang menguatkan kita untuk tidak takut bersaksi apapun risikonya. Iman yang hidup adalah iman yang berani memilih kebenaran, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menguatkan Yohanes Pembaptis dan para martir-Mu untuk setia pada kebenaran sampai akhir hidup mereka. Kami mohon kuatkanlah iman seluruh umat-Mu, mereka yang sedang diuji dalam penderitaan, mereka yang takut bersaksi karena tekanan hidup, dan mereka yang lemah dalam iman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk hidup jujur, setia dan teguh dalam mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga teladan Santo Paulus Miki dan para martir Jepang menyalakan semangat kesaksian dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.